Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa pegawai toko yang ia pungut ternyata adalah suami miliarder yang belum pernah ia temui. Saat itu seorang wanita yang mengaku tunangannya masuk menerobos toko buku, menamparnya di depan semua orang, menuduhnya sebagai wanita licik tidak tahu malu. Ia ingin menjelaskan tapi dua pengawal menekannya ke lantai, dan cerita itu sebenarnya dimulai sehari sebelumnya. Wanita itu mengelola sebuah toko buku kecil. Ia sudah menikah 3 tahun, tapi belum pernah melihat bayangan suaminya sekalipun. Di hari ulang tahunnya ia sendirian dan semakin merasa tertekan. Akhirnya ia memutuskan mencari sedikit sensasi. Dalam keadaan mabuk ia menelpon, meminta temannya mengirim model cowok kelas atas, hanya untuk membuat suaminya yang misterius cemburu. Padahal ia tidak tahu. Teleponnya langsung masuk ke ponsel suaminya yang asli. Suaminya baru turun dari pesawat ketika dimarahi neneknya. Neneknya menuduh dia 3 tahun lalu hanya menyuruh sekretaris mengurus pernikahan, lalu kabur ke luar negeri, membiarkan istri barunya sendirian menunggu di rumah. Nenek memerintahkannya pulang hari itu juga. Pria itu sudah pusing, lalu menerima telepon dari istrinya yang memesan model cowok. Ia tertawa dingin dan memutuskan datang sendiri. Di hotel wanita itu melihat pria berjas berdiri di pintu, dan langsung terpukau. Ia memegang dagu pria itu, lalu mendorongnya ke tempat tidur. Pria itu memarahinya dan menyuruh turun, tapi dia pikir itu bagian dari layanan. Bahkan mengejek pria itu jangan sok polos. Tak lama ia mabuk dan pingsan. Keesokan paginya pria itu menatapnya tidur, berniat membalas. Ia mengambil beberapa lembar uang dari dompet, untuk meninggalkannya sebagai bayaran yang menghina. Saat wanita itu bangun, ia pikir tidak terjadi apa-apa, dan meninggalkan uang 100.000 di samping tempat tidur. Pria itu melihatnya, dan hampir mati karena marah. Dia cuma dihargai 100. Sementara itu wanita itu mendapat telepon dari nenek suaminya. Katanya suami yang menghilang 3 tahun itu akan menemuinya. Ia hampir mati ketakutan. Begitu berbalik ia melihat model cowok itu. Ia buru-buru menutup mulutnya, dan dengan panik mematikan telepon. Ia menasihati pria itu agar mandiri. Pria itu kesal tapi ingin tertawa. Ia bertanya apakah ada pekerjaan. Kebetulan pipa air rusak dan dia menyuruhnya memperbaiki. Hasilnya hampir seluruh dapur tergenang air, dan pria itu basah kuyup seperti habis kehujanan. Tidak ada pilihan lain ia memberikan baju, agar pria itu bisa berganti pakaian. Dan ia berniat mengajaknya makan terakhir kali. Pria itu tanpa sungkan memilih restoran termahal miliknya sendiri. Wanita itu sakit hati tapi demi cepat berpisah, ia terpaksa menerima. Di meja pria itu memesan makanan super mahal. Wanita itu sampai gemetar menahan marah, dan bilang akan membungkus sisa makanan untuk kucing jalanan. Untuk pertama kali pria itu merasa dia menarik. Tiba-tiba wanita yang mengejarnya datang marah-marah. Melihat pria itu makan dengan wanita lain, ia cemburu sampai hilang akal. Setelah itu pria itu makin tertarik padanya, dan mengusulkan bekerja di toko buku, agar bisa terus dekat dengannya. Wanita itu mengira pria itu ingin berubah, dan menerimanya dengan tulus. Suasana antara mereka di toko semakin lembut dan aneh. Namun wanita yang mengejarnya datang lagi dengan para pengawal. Ia menunjukkan foto-foto tersembunyi, dan menuduh wanita itu menggoda tunangannya di depan semua orang. Wanita itu melihat foto-foto itu dan terpaku tak percaya.